Pemirsa, Forum Ekonomi Dunia ke-55 di Davos, Swiss resmi dibuka. Sekitar 3.000 pemimpin dari lebih 130 negara lebih diperkirakan hadir, mulai dari pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis dunia, hingga akademisi. Forum Ekonomi Dunia ke-55 di Davos, Swiss resmi dimulai. Terdapat sekitar 3.000 peserta dari 130 negara yang terdiri dari kepala negara, pelaku bisnis dunia, dan juga akademisi akan berpartisipasi dalam 300 lebih forum diskusi. Termasuk delegasi Indonesia yang dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani fokus pada visi misi serta target pemerintahan Prabowo dalam forum ini. Juga menyampaikan beberapa visi misi juga target pemerintahan dari Bapak Prabowo, dan juga kita menyampaikan potensial investasi yang memang kita berfokus kepada renewable energy, yang berkelanjutan dan kesinambungan, dan di saat bersamaan juga kita ingin menyampaikan policy dan kebijakan yang kita sudah sempurnakan, sehingga ini akan menimbulkan better investment climate, better industrial climate, dan juga ease of doing business Indonesia. Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan misi penting yang dibawa Indonesia untuk menggait investor. Misi yang paling penting adalah bagaimana bukan saja mempromosikan peluang di Indonesia, tetapi bekerjasama dengan pemerintah untuk membawa investasi masuk di banyak lagi Indonesia, pasar untuk perdagangan lebih luas lagi. Dan inilah sangat mungkin di tempat seperti di Davos, di World Economic Forum ini. Nah, kalau kita lihat tadi topik-topiknya ini kan intinya ada 5 hal besar, dan semuanya sangat relevan bagi Indonesia. Seperti yang pertama, mereka menginginkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia lagi fokus untuk ekonomi dari 5% ke 8% pertama. Tidak gampang, butuh banyak bantuan dari luar negeri, tapi itu mereka cari pertumbuhan. Yang kedua, mereka juga menyadari bahwa sekarang industrialisasi itu dalam era intelligence, menggunakan AI misalnya. Nah, ini justru Indonesia yang membutuhkan banyak sekali ilmu dan teknologi supaya bisa memperlancar atau mempercepat pertumbuhan industrialisasi tempat kita. Forum Ekonomi Dunia ke-55 mengangkat tema kolaborasi di era kecerdasan buatan, pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan geopolitik, transformasi digital, dan isu keberlanjutan. Dari Davos, Swiss, Dwi Anggia, Piranti Hirschman, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa agenda dari Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos, Swiss? Kami akan mengajak Anda bergabung bersama Dwi Anggia langsung dari Davos, Swiss. Dwi Anggia, silakan. Terima kasih Windy dan juga Aditya. Benar sekali, ini adalah hari kedua berlangsungnya Forum Ekonomi Dunia, di mana pada kemarin hari pertama sejumlah diskusi panel sudah dilakukan. Dan yang menjadi isu di hari pertama kemarin adalah dengan pelantikan Donald Trump kemarin cukup menjadi pembahasan utama di forum-forum diskusi. Ada kekhawatiran begitu dengan Trump 2.0, kepemimpinan yang kedua kali Donald Trump, karena akan berdampak kepada kondisi ekonomi secara global. Dan selain itu, untuk Indonesia sendiri, dalam beberapa hari ini, 2 hari ini, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri juga terlibat langsung dalam sejumlah diskusi panel dengan para pemimpin bisnis dunia dan juga kepala negara. Saat ini saya beruntung bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum Kadin Bapak Anindya Bakri. Selamat siang Bapak, dan selamat sore nih waktu Indonesia Pak. Selamat sore. Jadi kita lagi di Davos, dingin-dingin. Luar biasa. Untuk tujuan nih Pak, ini berlama-lama di luar ya. Pak, sampaikan Pak, salah satu challenge yang menjadi isu juga ketika pelantikan Donald Trump. Ini menjadi bahasan di seluruh dunia. Ini akan berdampak, apalagi dengan tarifnya yang akan meningkatkan tarif impor untuk beberapa negara. Ini akan berimbas juga nggak Pak untuk kita Indonesia? Jadi kita bisa lihat ini sebagai suatu tantangan, tapi sebagai peluang juga bisa dilihat. Karena kemarin dari beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Trump,
itu memang satu, dia bicara mengenai ketahanan energi. Jadi kalau kita lihat mirip juga seperti di Indonesia sebenarnya. Nah memang Presiden Trump kelihatannya akan memastikan bahwa investasi dalam negeri itu akan digiatkan dan memberikan insentif kepada yang ingin investasi di Amerika. Dan sebaliknya untuk negara-negara yang mempunyai trade balance atau neraca perdagangannya istilah negatif buat Amerika, tarif itu bisa saja menanti. Nah, tapi untuk Indonesia, kita kan mulainya bisa dibilang dari level yang tidak terlalu tinggi. Nah, saya merasa justru dengan cara bekerjanya Presiden Trump paling tidak tahun 2020 yang lebih bilateral, ini bisa meningkatkan potensi untuk bekerjasama lebih banyak lagi. Jadi ketahui Indonesia tidak mempunyai free trade agreement dengan Amerika. Tapi paling tidak dari sisi critical mineral atau mineral kritis, seperti kita ketahui Indonesia mempunyai 22% dari nikel di dunia, lalu nomor 2 di sisi tin, lalu juga copper dan bauxite dan lain-lain. Nah, jadi ini bukan tidak mungkin bisa menjadi suatu fokus bekerjasama antara dua negara. Tadi Pak Anin, diskusi Anda dengan sejumlah pelaku bisnis kendaraan listrik tadi pagi ya, yang menyampaikan bahwa memang betul kita merupakan negara dengan cadangan nikel yang cukup besar 22%. Tapi tadi Anda juga menyebutkan ada kendala nih, kita juga butuh kolaborasi bidang teknologi dan juga pengolahan lainnya. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk itu? Iya, karena bagaimanapun juga betul satu sisi kita mempunyai mineral kritis di bawah tanah, mempunyai potensi yang luar biasa untuk energi terbarukan seperti matahari, angin, geotermal, air, tapi pada akhirnya juga itu semua dibutuhkan suatu pendanaan, dibutuhkan teknologi. Dan paling tidak Indonesia itu mempunyai potensi untuk menjadi istilahnya Mekahnya dekarbonisasi. Karena selain daripada yang tadi seperti mineral kritis, juga energi terbarukan, kita mempunyai biodiversitas yang luar biasa, baik dari sisi hutan, lalu sampai kepada tentunya peatland, mangrove, itu juga cukup besar, selain juga karang-karang di laut. Ya. Bagaimana Indonesia bisa mengambil peran aktif untuk ini dalam hari ini spesifiknya untuk VKTR Pak, karena saya tahu Pak Anin ini juga sangat lagi berkembang untuk electric vehicle dan juga baterai. Betul. VKTR atau sektor ini kan kita ketahui bahwa sudah ada di downstream, artinya sudah membuat bus dan truk, bulan depan sudah jadi kapasitas pabriknya. Nah, ini merupakan contoh untuk menggiatkan program pemerintah yang memastikan bahwa kita bukan saja fokus di upstream atau di tambang, tapi juga mengolah sampai kepada downstream. Dalam hal ini besar untuk sektor. Ya. Nah, ini membuat bahwa Indonesia bukan saja punya tambang atau mineral kritis, tapi juga diolah menjadi bahan buat baterai dan ujungnya bisa menjadi kendaraan. Luar biasa. Nah yang terakhir nih Pak, tadi sempat diskusi yang paling baru tadi soal bonus demografi. Ini menarik. Indonesia punya potensi luas terkait hal ini. Tapi kalau salah penanganan, ini kita nggak akan dapat apa-apa dari bonus demografi. Apa yang bisa dilakukan untuk ini? Memang bonus demografi ini kita mesti berdayakan. Kalau enggak tidak jadi bonus. Sedangkan bonus demografi itu datang mungkin 100 tahun atau setiap generasi sekali. Jadi mau tidak mau ini harus dikuatkan. Bagaimana dia mau harus upskilling, harus juga fokus pada universitas atau perguruan tinggi dibaikan, begitu juga dengan sekolah-sekolah kejuruan. Nah, kerjasama dengan luar negeri selain tadi untuk investasi, akses pasar, untuk meningkatkan kapabilitas daripada SDM kita pun menjadi kunci untuk kita membuat demografi kita dapat bonus. Apalagi setiap tahun itu kan ada sekitar 2 jutaan yang lahir. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Anin untuk waktunya di Kabar Petang. Mudah-mudahan Kadin bisa membawa investasi yang luar biasa untuk Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan 8% Presiden Prabowo ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Anin. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Saya kembalikan ke Windy dan Aditya.